Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Rudi dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Saya adalah Widya Iswara yang sekarang bernaung di Balai Besar Guru Penggerak. Balai Besar hari ini program coaching klinik untuk platform Merdeka Mengajar. Setelah pengantar ini saya sampaikan materi apa itu PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara mengenai bingung mulai dari mana, ketika Bapak dan Ibu mungkin tidak termasuk ke dalam program sekolah penggerak, maka tentu saja harus bisa secara mandiri bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan informasi, ya, mulai dari mana. Nah, itu adalah pertanyaan kebingungan, ya. Nah, apa saya harus sekolah lagi untuk belajar, gitu kan, pasti ya. Kemudian bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa, begitu kan, itu ada pelajaran-pelajaran yang tentu saja Bapak dan Ibu harus bisa bagaimana cara mencari materi-materi, begitu ya. Kemudian apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Ini juga tanda tanya besar. Kenapa? Karena saking banyaknya guru di Indonesia, apakah nanti pusat akan melakukan pelatihan Bapak dan Ibu dapat atau tidak? Kapan begitu ya? Mungkin akan sangat lama. Nah, kemudian bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan kebingungan mulai dari mana begitu Bapak dan Ibu ya. Baik, berikutnya adalah ya, sebentar. Oh, ini terlalu cepat. Sebentar. Ya. Nah, penerapan kurikulum merdeka ketika berbicara mengenai IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu tentu saja pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek menyiapkan suatu platform gitu ya, yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Dan ini bisa Bapak dan Ibu unduh atau bisa install di Play Store, karena saya yakin Bapak dan Ibu semuanya mempunyai gadget ya, mempunyai HP. Nah, platform Merdeka Mengajar ini akan membantu Bapak dan Ibu sebagai guru dalam mendapatkan referensi, kemudian inspirasi dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Begitu ya. Nah, kemudian Pak Nadiem Makarim dalam hari ini adalah Kemendikbud sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu telah meluncurkan secara resmi platform Merdeka Mengajar ya. Yaitu untuk apa? Untuk guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kira-kira seperti itu ya slogannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, apa sih platform Merdeka Mengajar itu? Nah, platform Merdeka Mengajar ini Bapak dan Ibu, sebentar saya cek dulu ya, adalah platform edukasi atau pendidikan yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik. Jadi di dalamnya selain mengajar juga bisa belajar dan berkarya gitu ya. Jadi 3 hal pokok inilah yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi yaitu mengajar, belajar, dan berkarya gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu. Mengajar, kita lihat. Nah ini, mengajar. Sekarang kita lihat di sini. Platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di Android atau melalui laman situs atau bisa di web kalau di laptop itu ya. Nah, caranya tentu saja Bapak dan Ibu, yang pertama kalau di gadget yang berhubungan dengan HP itu silahkan Bapak dan Ibu masuk ke Google Play Store ya, di Play Store nanti Bapak dan Ibu bisa ketikkan saja Merdeka Mengajar atau platform Merdeka Mengajar, nanti tinggal install. Kemudian kalau di laman situs yaitu di https://guru.kemdikbud.go.id gitu ya. Oke, nah untuk dapat masuk ke produk platform Merdeka Mengajar ini, Bapak dan Ibu harus menggunakan akun belajar ID, belajar.id atau madrasah.kemendag.go.id begitu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah mempunyai akun belajar.id belum? Sudah ya? Sudah.
Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah silahkan, yang belum nanti Bapak dan Ibu di dalam kegiatan pendampingan, kalau yang belum untuk mendownload aplikasinya silahkan dicoba aplikasinya, nanti masuk dengan menggunakan akun belajar.id gitu ya. Itu kira-kira keterangan sebelumnya. Oke. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya sebentar ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dalam pengguna akses platform Merdeka Mengajar ya, itu di sini diperuntukkan bagi guru, kemudian kepala sekolah, juga tenaga kependidikan yang berkepentingan tentu saja ya. Nah, produk yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar ini memiliki akses pengguna yang berbeda-beda seperti begitu ini ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, ini saya pindahkan lagi ke atas, agak tertutup. Ini kalau di depan ini adalah yang tidak perlu login secara umum, yaitu dapat mengakses info terkini. Ya, di dalamnya ada pusat bantuan, ada video inspirasi, ada bukti karya yang berupa eksplorasi, dan tidak diperlukan login ketika misalkan masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, yang di sebelah kanan itu Bapak dan Ibu ini harus login dulu. Ya, loginnya dengan apa? Ya ikut dengan akun belajar ide itu, ya. Nah, untuk dapat mengakses pelatihan mandiri, misalkan ya, bukti karya, asesmen murid, perangkat ajar, mengunggah bukti karya dan membuat kelas dibutuhkan login dengan belajar ide atau akun madrasah kemenag.go.id itu ya. Jadi ini adalah ada dua hal yang bisa dilihat, yang tanpa login atau non login experience dan juga yang login experience begitu ya. Nah, jadi bisa bisa dilihat secara umum. Yang misalkan secara umum tidak bisa login juga bisa, tetapi tentunya terbatas ya. Oke, saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Ya, nah sekarang yang di beranda, ya nanti kita coba praktekkan. Kalau sekarang kan saya sedang menjelaskan saya dulu apa saja yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar itu. Nanti Bapak dan Ibu mencoba untuk masuk, kemudian kita diskusikan ya. Nah ini tampilan yang lamanya dan tampilan yang baru. Sebelah kiri lama, yang sebelah kanan baru. Yang baru itu versi ini diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022. Yaitu versi 1.10 ya. Jadi di dalamnya itu ada pusat bantuan, ada kebijakan privacy, ada persyaratan layanan, dan juga tentang aplikasi, dan juga ada logout atau keluarnya ya. Ini adalah untuk tampilan baru untuk PMM, bisa singkat PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Oke, saya lanjut. Oke, berikutnya adalah ya ini, mengajar sekarang. Bapak dan Ibu di dalam, tadi sudah saya jelaskan di depan, bahwa di dalam PMM itu ada mengajar, belajar, dan sharing atau berbagi. Ya. Nah sekarang kita lihat yang mengajar. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, di dalamnya ada perangkat ajar. Di sini sudah ada sekitar 22.000 referensi perangkat ajar dari semua jenjang Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini, nah contohnya di perangkat ajar ini dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SLB maksudnya, itu semua ada kurang lebih sekitar 2.000 referensi ya. Itu untuk bagian yang mengajar. Selain perangkat ajar juga ada asesmen murid. Asesmen murid ini membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik ya. Jadi dua hal ini di mengajar ini ada di platform Merdeka Mengajar. Oke, berikutnya. Nah, di perangkat ajar ini ada apa saja Bapak dan Ibu? Silahkan ya. Nanti coba dieksplor. Jadi di dalam perangkat ajar ini ada berisi beragam referensi perangkat ajar untuk guru berbasis kurikulum Merdeka yang bisa diunduh, kemudian dibagikan ataupun membuat folder. Di dalamnya ada RPP, ya, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, dan juga ada asesmen. Semuanya lengkap Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalaupun misalkan bisa mendownload, bisa nanti mengadopsi, mangga silahkan.
artinya diberikan kebebasan sepenuhnya sesuai dengan namanya kurikulum merdeka. Jadi Bapak dan Ibu merdeka belajar, merdeka mengajar juga. Kalau misalkan RPP-nya atau misalkan yang sekarang disebut dengan modul bahan ajar, mau Bapak Ibu download, diadopsi dan diajarkan di sekolahnya masing-masing, silahkan. Atau misalkan mau kemudian diubah, silahkan. Atau mau membuat sendiri juga silahkan, begitu ya. Artinya di sini diberikan kebebasan sesuai dengan karakteristik sekolah di mana Bapak dan Ibu mengajar dan belajar. Oke, seperti itu ya. Saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya asesmen murid katanya. Melalui produk asesmen dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid, memperoleh informasi. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa juga Bapak dan Ibu melihat asesmen murid sampai menerima proses penilaian yang dilakukan untuk ini secara otomatis kecuali soal uraiannya jika asesmen dibagikan secara online. Oke, itu nanti di explore saja ya ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam PMM. Oke, saya lanjut dulu. Oke, sekarang itulah tadi yang mengajar. Sekarang yang belajar Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar itu juga memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang setara bagi untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Kapanpun dan dimanapun, karena ini bisa dibuka dengan menggunakan HP Bapak dan Ibu. Ya, saya juga sudah mencoba untuk pelatihan mandiri. Kebetulan saya di sini karena di P4 dulunya adalah P4 TK PLB yang sekarang bergabung BBGP Jabar. Saya sudah belajar semua pelatihan mandiri yang untuk keTK-an. Ya, nanti akan saya coba share atau kita coba diskusikan. Nah, pelatihan mandiri ini untuk apa? Di sini guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Jadi berikan kebebasan Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu ingin belajar di sana nanti ada materinya, ada videonya, ada tesnya, ada post tesnya, ada aksi nyatanya sehingga sampai nanti kalau selesai itu semua maka nanti ada centang hijau. Artinya sudah selesai. Kalau belum nanti tentu saja harus ada kembali lagi ke bagian mana yang belum terselesaikan. Itu di dalam pelatihan mandiri ya. Kemudian ada juga video inspirasi katanya. Video inspirasi ini adalah guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Kapanpun silahkan, karena begitu diklik nanti akan terhubung ke YouTube. Bapak dan Ibu bisa mengetahui video-video tersebut bisa dilihat di YouTube juga, tapi dilingkan ke platform Merdeka Mengajar ya. Begitu kira-kira untuk yang belajar. Oke, saya lanjut. Nah, ini di pelatihan mandiri itu berisi apa saja? Nah, ini contoh ya. Topik pelatihan. Merdeka Mengajar. Nah, ada kurikulum Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu perlu apa itu kurikulum Merdeka, ingin mengetahui sejauh mana informasi yang ada di dalamnya, Bapak dan Ibu ingin berlatih seperti apa. Nah, di dalam pelatihan mandiri, topik pelatihan kurikulum, Bapak dan Ibu akan mendapatkan itu semuanya, termasuk video-videonya, termasuk refleksinya, termasuk tes-tesnya, termasuk post-tesnya. Itu semua Bapak dan Ibu bisa pelajari ya. Nah, dan kemudian juga ada berikutnya ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif dan juga aksi nyata. Jadi di dalam pelatihan mandiri, misalkan di Merdeka Mengajar ada satu topiknya adalah Merdeka Mengajar, ada modulnya, ada pemahamannya, ada reflektifnya dan juga aksi nyata. Begitu terus ya sampai kepada selesai begitu. Oke, saya lanjut itu di pelatihan mandiri ya. Sekarang topik-topik mengenai kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar itu ada ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah topik Merdeka Belajar. Ya, kemudian ada topik kurikulum. Ada topik assessment. Kemudian ada juga topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Dan juga ada topik perencanaan pembelajaran. Begitu ya. Nah, ini semuanya Bapak dan Ibu akan dibuatkan alur belajarnya. Nah, coba kita lihat alurnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4 boleh. Jadi yang pertama adalah ketika Bapak dan Ibu ingin belajar secara mandiri ya, bagaimana alur belajar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar?
Di sini Bapak dan Ibu dapat mempelajari secara bertahap. Tentu saja ya bertahap, tidak mungkin sekaligus. Tiba-tiba harus lima-limanya bertahap. Nah, yang pertama, bagaimana tahapannya adalah yang pertama, belajari dulu topik Merdeka Belajar. Gitu. Itu pasti ya. Yang kedua adalah baru topik kurikulum. Yang ketiga, topik perencanaan pembelajaran. Yang keempat, ya boleh yang topik assessment atau topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, gitu ya. Jadi 1 2 3 4 atau 1 2 3 5 1 2 3 4 5, bisa juga 1 2 3 5 4, itu boleh-boleh saja. Dari topik perencanaan pembelajaran, guru dapat memilih melanjutkan apakah ke topik assessment atau topik penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik murid terlebih dahulu. Hal ini tergantung pada kebutuhan Bapak dan Ibu. Ternyata misalkan mau topik asesmen, ya udah masuk ke 4 dari topik perencanaan itu ya. Atau topik penyesuaian pembelajaran, berarti masuk 5 dulu gitu ya. Jadi setelah 3 baru boleh 5 dulu atau 4 dulu boleh. Tetapi untuk alur yang awal itu harus yang pertama topik Merdeka Belajar dulu. Ya, tidak boleh topik tiba-tiba langsung ke perencanaan. Yang kedua topik kurikulum, baru yang ketiga adalah topik perencanaan pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Bentar. Nah, ini contoh aksi nyata Bapak dan Ibu di kurikulum Merdeka seperti ini. Ini di dalam PMM juga sangat banyak, nanti baik gambar maupun video Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini. Kenapa mungkin tanya apa aksinya itu nanti di Merdeka Belajar akan disinggung ketika Bapak dan Ibu mempelajari lebih jauh lagi, bahwa di sana terdapat contoh-contoh yang sudah diterapkan oleh sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, saya lanjut. Juga ada video inspirasi Bapak dan Ibu ya, banyak sekali ya. Dari video-video tersebut bisa Bapak dan Ibu buka, bisa juga di-download ya, karena nanti terhubung di YouTube juga. Oke, ini literasi. Contohnya ini replikasi program literasi di KKG secara swadaya di Dompu NTB. Ini juga ada ya pembelajaran berbasis project seperti apa. Karena nanti kita belajar akan di kurikulum Merdeka itu akan belajar project penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar itu dijelaskan ketika di Merdeka Belajar, kemudian kurikulum ada ya profil pelajar Pancasila. Nah, ketika nanti di dalam pembelajaran implementasi di sekolah, maka nanti ada wajib untuk melakukan proyek penguatan penguatan proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, tadi sudah kan mengajar, belajar, sekarang berkarya. Nah, platform Merdeka Mengajar juga mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktek baik. Bapak dan Ibu nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya akun Belajar ID dan mendownload kemudian aplikasinya dan belajar, karya Bapak dan Ibu juga bisa share di sini. Bapak dan Ibu tinggal memasukkan ke YouTube, kemudian ditarik ke platform Merdeka Mengajar, jadi nanti nama Bapak dan Ibu dan juga aktivitas Bapak dan Ibu bisa termasuk ke dalam platform Merdeka Mengajar dan bisa sharing kepada guru-guru yang lainnya di seluruh Indonesia ya, bahkan seluruh dunia Bapak dan Ibu. Karena kalau ini diakses secara internet, secara daring, online, maka bisa diakses oleh siapapun, oleh dimanapun, oleh guru di berbagai belahan dunia manapun, khususnya di Indonesia bisa ya. Nah, di dalam berkarya ini Bapak dan Ibu ada bukti karya. Di sini bukti karya itu guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi, yaitu berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Ingat ya, sekarang zamannya kolaborasi, bekerja sama dan saling berbagi. Oke, itu di dalam berkarya ya. Oke, saya lanjut. Nah, bukti karya itu apa? Contohnya begini Bapak dan Ibu ya, banyak video-video ketika misalkan Bapak dan Ibu membelajarkan sesuatu dan berhasil dan menarik, maka divideokan. Setelah divideokan simpan di YouTube, kemudian masukkan ke PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian sharing. Nah, ya, satu, mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar dengan mengimpor video yang sebelumnya telah diunggah ke YouTube. Jadi tentu saja Bapak dan Ibu pastilah kalau akun ID Belajar ID punya, maka akun Gmail pasti punya. Nah, sebelum
masuk ke PMM, simpan dulu di YouTube, nanti ditarik ke PMM. Kenapa? Karena kalau misalkan disimpan di PMM itu terlalu berat. Jadi terlalu simpan di YouTube. Kalau YouTube kan tentu saja servernya tidak terbatas, Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa dimasukkan, kemudian diambil linknya ke PMM. Nah, maka nanti bisa berbagi. Nah, ini yang membagikan karya ke sesama rekan guru agar bisa menginspirasi, kemudian nanti memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik lagi, serta melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah, serta melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi dengan berupa grafik pie chart gitu ya. Oke, itu bukti karya. Saya lanjut. Nah, kemudian juga nanti ke depannya Bapak dan Ibu, halaman profil bukti karya. Nanti misalkan nanti Bapak dan Ibu akan terlihat di sini contoh Natalia Aditya. Nah, bukti karyanya ada sekian. Nanti akan terlihat video cara mengajar interaktif murid SD secara alamiah, pengenalan sistem pembelajaran online untuk siswa sekolah dasar. Nah, ini adalah salah satu bukti karya dari seorang guru yaitu Natalia Aditya SD Bojong Soang Bandung. Nah, ini juga nanti sama Bapak dan Ibu ya. Nah, informasi terbaru tentang halaman profil yang berisi karya yang dibuat oleh guru. Nah, ini halaman profil dapat dibagikan dan dilihat oleh pengguna lain. Dan ini diluncurkan Mei yang lalu ya. Ini halaman profil bukti karya. Oke. Nah, cara mengubahnya gimana? Nanti kita kalau sudah ada kita buktikan, kita berlatih. Atau caranya pertama begini, di beranda nanti klik bukti karya, langkah pertama ini ya. Nah, ini seperti ini bisa dicermati. Kemudian nanti di bukti karya itu ada eksplorasi, ada karya sastra dan FIQ. Frekuensi ask question FIQ itu. Nah, di dalam eksplorasi itu ada video dan umpan balik. Di karya saya ada tambah karya, lihat daftar karya dan ubah sembunyikan. Ya. Oke, nanti kita lanjut. Itu langkah pertamanya Bapak dan Ibu melihat dulu dari beranda, bukti karya, eksplorasi, karya saya dan FIQ. Nah, kita lihat berarti untuk karya saya seperti apa, tinggal nanti tambah karya, kita lihat. Ditambah karya ini ya. Nah, yang tambah karya tadi ya, karya saya, nah tinggal ini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti suatu saat akan memasukkan karya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada dari langkah yang kedua karya saya ini ada tambah karya, ada lihat daftar karya dan ubah sembunyikan karya. Oke. Nah, langkah yang berikutnya yang ketiga adalah yang tadi itu. Saya simpan sini cara menggunakan bukti karya. Tadi dari bukti karya itu ke karya saya ya. Nah, karya saya itu nanti tambah karya saya, baru nanti lihat data dan seterusnya. Ini format videonya yang sudah disimpan di YouTube ya. Nah, nanti kita cobalah kalau misalkan dalam waktu singkat ini tentu saja misalkan belum paham yang namanya mengunggah itu tentu saja harus berlatih. Tapi saya yakin mudah sekali kok Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjutnya setelah itu Bapak dan Ibu, ya, suara saya masih terdengar jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya, saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan nanti ya setelah ini silakan Bapak dan Ibu raise hand atau langsung saja mikrofonnya dibuka. Nah, ini video tutorialnya ada, nanti saya bagikan ya untuk bukti karya saya ya. Mengimpor dan menyimpan video katanya. Oke, itu lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita lihat panduan penggunaan PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana sih menggunakan PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka? Jadi PMM untuk IKM gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, keterangannya seperti ini. Bagi seluruh guru dan KS pada satuan pendidikan yang sudah mendaftarkan sekolahnya untuk IKM, maka setelah itu langkah yang harus dilakukan adalah mempelajari IKM dengan mengunduh dan login ke dalam PMM. Nah, itu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah unduh dulu PMM-nya. Setelah mengunduh di Play Store, login ke PMM tersebut. Dengan apa loginnya? Dengan akun belajar.id Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi setelah diunduh yang pertama ini, kemudian di sini cara menggunakannya. Buka aplikasi Play Store, kemudian juga cari aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian unduh dan install pada Android, gawai Android Bapak dan Ibu, kemudian masuk dengan belajar ide. Jadi 4 langkah inilah yang digunakan PMM untuk mempelajari IKM. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke.
Nah, sekarang bagaimana? Secara mandiri dulu kita belajar yang tadi saya sebutkan di awal, pelajari kurikulum mereka secara mandiri. Ya, karena tidak memungkinkan dilatihkan ke setiap sekolah, setiap guru di seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan. Tidak memungkinkan. Makanya sekarang dilakukan coaching klinik di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang jumlah sekolahnya untuk kegiatan ini ada sekitar 18.000 lebih, maka dilakukanlah secara daring dan diarahkan ke aplikasi yang sudah ada di Play Store yang sudah diisi oleh para pakar. Gitu, ya. Dengan apa? Dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Oke, pelajari kurikulum secara mandiri kata yang pertama. Ini kegiatan belajar mengajar, beri beranda, membaca informasi kurikulum merdeka pada bagian bawah beranda. Ini yang nomor 1 ya. Kemudian ada juga yang kedua, video inspirasi katanya seperti itu. Menonton video berjudul kurikulum merdeka dan video lainnya sesuai dengan kebutuhan. Itu. Nah, yang ketiga yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu ya. Kalau yang pertama dan kedua bisa sekilas Bapak dan Ibu baca, lihat. Nah, yang ketiga itu Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan mandiri. Ya, yang tadi itu. Nah, pelatihan mandiri ini tentu saja akan bertahap. Yaitu untuk mempelajari kurikulum merdeka ada 7 topik yang dapat dipilih oleh guru dan tenaga pendidik. Itu topik yang pertama merdeka mengajar yang tadi itu ya. Yang kedua kurikulum. Yang ketiga perencanaan pembelajaran. Yang keempat assessment. Yang kelima penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam profil pelajar Pancasila. Dan yang ketujuh proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah ini yang tadi saya singgung. Bagaimana sih? Karena nanti Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu menerapkan kurikulum merdeka, salah satu di antaranya dalam 1 tahun ajaran itu minimal 3 kali setiap siswa itu harus melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini tidak akan dijelaskan lebih detail ya. Bapak dan Ibu bisa belajar sendiri ya, seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Minimal berapa kali, di kelas berapa, karena sekarang kan menggunakan fase, bukan tahun ajaran baru lagi ya, seperti misalkan di SD itu ada fase A, fase B, fase C. Di SMP fase D, di SMA fase E dan fase F. Nah, kemudian di TK bagaimana ya? Nah, itu nanti ada lagi ya, seperti halnya fase awal ya, atau apa istilahnya itu. Nah, fase ini tidak mencerminkan tahun, nanti dipelajari di sana. Contoh kelas 1 dan kelas 2 SD itu fase A, kelas 3 dan 4 fase B, kelas 5 dan 6 fase C. Tapi di SMP fase D saja ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Ini di platform Merdeka Mengajar, ini adalah komunitas belajar ya. Ini opsional. Ini nanti suatu saat diluncurkan. Oke. Karena belum lengkap, belum sempurna, jadi terus menerus disempurnakan. Oke, balik dulu sebentar. Ini. Nah, panduan lengkap tautan penting ya, silahkan Bapak dan Ibu ada di sini. Mungkin bisa di capture ya. Ini adalah atau Bapak dan Ibu mungkin sudah punya begitu ya. Yaitu informasi platform Merdeka Mengajar, ada Merdeka Belajar episode kelima ya, ke-15 oleh Kemendikbud, materi paparan Merdeka Belajar ya, kemudian kumpulan video tutorial, ada buku sakunya juga, ada video platform Merdeka Mengajar, testimoni guru, cara aktivasi, dan juga tanya jawab kurikulum merdeka. Itu semuanya adalah panduan lengkap tautan penting untuk kurikulum merdeka. Nah, ada di mana? Ada di sini ya. Link https://link KTR ya /ee P Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar ya. Ini semuanya Bapak dan Ibu bisa diklik link tersebut, kemudian Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalamnya yang ada di sini, informasi semuanya lengkap. Nah, sekarang bagaimana cara berkolaborasi? Di sini bisa juga ya. Nah, ini video tutorialnya ada di sini, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mungkin di apa namanya di chat room akan saya bagikan ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, sekarang
Ini juga sama ya, akses untuk ruang kolaborasi mengajar di sini ada secara komunitas daftarnya di sini. Kalau secara individu daftarnya di sini ya, alur kontributor. Ya, silakan nanti dicoba, dieksplor saja. Sedikit-sedikit saja ya. Yang penting biasanya kalau sudah pegang gawe tinggal klik saja. Nggak akan mungkin rusak gawainya ya Bapak dan Ibu. Yang penting silahkan dicoba saja. Ya, nah sekarang akun pembelajaran ide. Nah, akun pembelajaran ide bagi yang belum ya. Kalau yang sudah ya alhamdulillah, kalau semuanya sudah dapat. Nah, ini adalah disebut dengan SSO. Apa itu SSO? Yaitu single sign on. Single sign on ya. Jadi hanya masuk dengan menggunakan satu akun saja. Satu akun untuk semua, single sign on. Jadi akun pembelajaran ini atau belajar.id ini adalah disebut dengan SSO, yaitu satu akun untuk semua. Jadi kemanapun ketika Bapak dan Ibu mempunyai akun belajar ID, maka yang berhubungan dengan pembelajaran di Kemendikbudristek dengan menggunakan akun tersebut satu aja. Nggak usah menggunakan akun-akun yang lainnya ya. Nah, akun pembelajaran ini terdiri dari nama akun dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran gitu. Itu adalah mengenal akun pembelajaran. Yang berikutnya, cara mendapatkannya gimana? Bagi yang belum, kalau yang sudah alhamdulillah ya. Satu, melalui operator satuan pendidikan di sekolah masing-masing atau yaitu secara mandiri bisa melalui laman website belajar.id ya. Ini bisa. Bapak dan Ibu silahkan seperti itu. Ada tutorialnya juga ya. Itu adalah bagaimana cara mendapatkan akun pembelajaran gitu. Karena PMM ini, coaching klinik PMM ini adalah kita akan belajar bagaimana masuk ke platform Merdeka Mengajar. Tentu saja harus punya akun dulu. Kalau tidak punya akun, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, seperti ini. Bagi yang sudah, tinggal download saja aplikasinya di Play Store. Kemudian ikuti langkah-langkahnya ya. Cara mendapatkan akun belajar ID melalui website belajar seperti ini juga ada yang tadi ya. Ya, buka halamannya, kemudian pilih tipe pengguna apakah pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik atau dinas, masukkan NPSN-nya, kemudian klik dan seterusnya. Ini semuanya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan akun pembelajaran melalui website. Atau yang paling mudah, tanyakan saja ke operator ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau pusing-pusing gitu, minta aja ke operator sekolah atau ke operator dinas bagaimana belajar ide itu ya. Nanti atau bisa melalui website juga boleh begitu. Semuanya daftarnya di sini ya. Oke, saya lanjut. Maaf terlalu cepat. Nah ini juga ya, buka halaman ini data Kemdikbud.id, login menggunakan akun SSO, Dapodik, kemudian terdaftar yang di SDM data Kemdikbud, unduh akun dan seterusnya. Ini semuanya Bapak dan Ibu saya yakin mungkin sudah punya ya, bagi yang belum saja ini. Oke, cara mendapatkan akun melalui saat ini untuk aktivasinya gimana? Nah, ini juga buka halaman https://google.com, masukkan email belajar ide dan kata sandi, klik berikutnya cara baca syarat ketentuan, buat kata sandi, jika sudah ubah sandi, nah langsung punya gitu ya. akun.google.com. Oke, cara aktivasi akun pembelajaran. Nah, menggunakannya atau reset password, ini juga sama. Pendidik dan peserta didik dapat menghubungi admin sekolah. Silahkan ke admin sekolah saja lebih mudah. Kemudian nanti si admin sekolah akan mereset password. Cara mendapatkan akun belajar di dinas juga sama. Ini ada linknya ya. Untuk di dinas menggunakan form ringkas untuk non pejabat dinas pendidikan, yaitu pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik sekolah. Itu juga punya. Jadi semua Bapak dan Ibu, siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, pengawas, pamong, penilik, semuanya akan mendapatkan akun belajar ID. Jadi sama-sama kita belajar menggunakan akun belajar itu ke platform Merdeka Mengajar. Oke, ini juga sama ya, alurnya sama seperti yang tadi. Lebih bagus Bapak dan Ibu nanti minta bantuan operator saja, nama lengkap, email aktif, nomor HP aktif, tanggal lahir, jabatan, unit utama, satuan kerja. Ini adalah untuk surat permohonannya. Lanjut. Nah, ini yang hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan ya. Jadi akun pembelajaran ini harus digunakan secara baik. Kenapa ini disampaikan? Karena ada guru ya, saya nggak usah sebutkan guru di mana, yang menggunakan akun belajar ID
untuk permainan judi. Jadi ketahuan tuh. Kenapa? Ya, karena di Kemendikbud akan tahu ya Bapak dan Ibu digunakan untuk apa akun belajar itu. Karena kan nanti akan terlihat akun belajar itu misalkan untuk apa dan lain sebagainya. Nah, lakukan. Jaga kerahasiaan akun pembelajaran Bapak dan Ibu dan tidak membagikan password kepada orang lain. Itu lakukan. Gunakan untuk akses berbagai aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan produktivitas pendidik dan peserta didik. Manfaatkan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi secara daring dengan peserta didik, pendidik, wali, peserta didik, dan administrator untuk kepentingan aktivitas belajar mengajar. Dan yang perlu dihindari adalah menggunakan akun pembelajaran untuk kegiatan di luar pembelajaran seperti aktivitas apa komersial, pornografi, dan lain-lainnya. Begitu ya. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena akan terdetek. Nanti akan diblokir oleh admin pusat Bapak dan Ibu ketika misalkan akun belajar Bapak dan Ibu digunakan untuk hal-hal yang bersifat komersial. Jadi kalau belanja ke Shopee jangan menggunakan akun belajar ide ya, emailnya jangan, sudah yang pribadi saja. Ya, karena nanti akan ada di aktivitas komersial, apalagi yang pornografi ya. Kemudian nggak dihindari menyalahgunakan akun pembelajaran untuk menyalin, menyebarkan, mencuri, atau menggunakan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Juga menyalahgunakan akun pembelajaran untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum. Jelas ya, itu perlu dihindari. Pasti akan, kalau terdetek, pasti akan diblokir. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Mari menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam menunjukkan profil pelajar Pancasila. Gitu ya.